Dan di kesempatan pada malam hari ini kami akan hadirkan talk show ya, Energi Sukses Bisnis di RRI Pro 3 bersama dengan siapa lagi kalau bukan Coach Getty, Coach Margetti Herwin atau Coach Getty. Selamat malam Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Lukman, kabar baik dan luar biasa. Saya kalau ngelihat Coach Getty ini selalu optimis gitu ya, memang semangatnya luar biasa. Yes. Hari ini kita bahas apa Coach? Ya, jadi hari ini yang saya undang ini adalah binaan saya juga, ya, bisnisnya sukses dari rumah. Ya. Ini nanti pengusaha tas kreatif yang trendy. Ini bisa menjadi inspirasi bagi para pendengar X-Biz malam ini, karena kita akan sharing dan juga akan dengar ya pengalaman dari pemilik usaha Katunabek atau disingkat Catbek. Oke, nanti tentunya juga pendengar bisa bergabung bersama kami di layanan telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545 atau 021 386 6712. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Energi Sukses Bisnis hari ini Selasa 27 Mei 2025 kita mengangkat tema terkait dengan Katunabek, usaha tas kreatif rumahan trendy bersama Coach Getty ya, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm, dan juga narasumbernya kami sudah tersambung nih Coach ya. Yes. Ada Ibu Indah Sari, pemilik usaha Katunabek ya, di mana nih Coach? Ya, jadi Bu Indah ini di Cinere ya. Oh, Cinere Depok ya? Cinere Depok, Jakarta Selatan. Nanti Bu Indah akan cerita sendiri nih. Karena saya sudah pernah ke tempat produksinya, mengunjungi Bu Indah, dan bisnisnya saya dampingi tahun 2023, jadi udah 2 tahun, tapi tetap tumbuh sampai saat ini dan juga bisa membantu banyak pengrajin gitu ya. Bahkan Bu Indahnya beberapa kali diundang sebagai contoh UKM yang tumbuh gitu, Bang Lukman. Ini sudah tersambung dengan Bu Indah Sari, pemilik usaha Katunabek. Bu Indah, selamat malam. Selamat malam Mas Lukman, selamat malam Coach Getty. Malam Bu Indah. Ya, halo. Bu Indah, ini tadi usaha ini dari tahun berapa Bu Indah? Usaha ini saya rintis dari tahun 2016. Sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Sebelum kita berbincang tadi ya mengenai nanti pendampingan oleh Coach Getty, sebenarnya apa yang mendasari Bu Indah ini memilih usaha ini, Katunabek ini? Usaha ini dimulai di tahun 2016 setelah saya berhenti bekerja ya di salah satu kantor gitu. Tapi saya ingin tetap produktif gitu, dan awalnya memang dimulai dari bisnis fashion sampai akhirnya mengerucut saya tertarik untuk memilih bisnis tas ini sebagai usaha saya. Gitu sih Mas Lukman. Ya, dari 2016 akhirnya sampai ketemu Coach Getty 2000 berapa Coach? 2023. Sebelumnya sebelum ketemu Coach Getty apa sih kendala dalam menjalankan bisnis ini Bu Indah? Kendalanya sih banyak sebenarnya ya gitu. Sebagai UMKM gitu kan yang masih benar-benar merintis gitu, belum tahu gimana caranya mengembangkan usaha, bagaimana caranya mengelola bisnis ini menjadi lebih rapi gitu, lebih tertib gitu dalam produksi ataupun pemasaran. Tapi setelah bertemu dengan Coach Getty menjadi binaannya gitu, Coach Getty mengajarkan baik secara teori dan membuat kita juga ikut mempraktekkan apa yang sudah didapat gitu. Jadi itulah yang salah satu yang membuat usaha saya ini masih tetap bertahan sampai sekarang dan tetap fokus di usaha tas. Ya, Coach, mungkin bisa diceritakan ketemu Bu Indah 2023 dalam satu acara?
Ya, jadi Bu Indah ini terpilih menjadi binaan pilihan dari waktu itu programnya Kominfo ya. Dan itu menjadi sebuah program percontohan dalam inkubasi, dan saya dampingi cuma 30 hari. 30 hari, 30 hari, 1 bulan aja. Tapi itu sangat padat karena memang dipilih 10 yang terbaik, dan itu ada sekitar 6-7 sesi. Saya jelaskan bagaimana membuat bisnis yang biasa aja menjadi bisnis yang luar biasa. Bagaimana produk kita yang tadinya pasaran menjadi sebuah produk yang eksklusif dan sangat diminati oleh pelanggan gitu ya. Ini adalah poin pentingnya, karena kadang-kadang kita berbisnis hanya berpikir bagaimana membuat produknya. Padahal bagaimana kita memenuhi kebutuhan pasar yang akhirnya market fit sama produk itu nggak gampang. Dan ini perlu proses, dan Bu Indah ikut ya setiap sesinya dan mengukur setiap prosesnya, dan akhirnya bisa mengimplementasi setiap strateginya gitu, Bung Lukman. Apa Coach kendala ketika ketemu Bu Indah di 2023 itu? Ya, jadi menjual tas, tapi saya tanya apa beda tas Ibu dengan tas yang ada di pasaran gitu kan? Ya kalau tas yang ada di pasaran dan kita tidak tahu bedanya, kita nggak bisa menjual dan membuat pembeli itu menjadi FOMO terhadap produk kita. FOMO itu fear of missing out, takut ketinggalan lah, gitu ya. Artinya kita belajar bagaimana membuat identitas produk yang kuat, bagaimana membuat bisnis ini jelas visi misinya ke depan, sehingga bisnis ini terus tumbuh. Ya, bukan karena hanya produknya yang bagus, tapi kekuatan dari fondasi bisnis ini juga kuat gitu, Bang. Ya, Bu Indah, produk dari Katuna Bag ini apa saja? Produk dari Katuna Bag ini terdiri dari tas ya. Memang sekarang ini fokus kepada tas wanita dan aksesoris pendukungnya, jadi aksesoris pendukung tas maksudnya. Jadi seperti bag strap, lalu apa sih namanya, gantungan-gantungan tas, hiasan-hiasan tas gitu. Jadi masih berkisar di tas dan aksesorisnya. Kalau kita lihat dari Katuna Bag ini, dari namanya, emang nih dari katun atau dari apa? Ada artinya nggak ini? Awalnya iya. Awalnya pada waktu mulai pertama kali memproduksi itu, saya memang hanya mulai dari memproduksi tas dari bahan-bahan kebanyakan katun ya. Jadi biar gampang gitu. Katuna gitu aja sih gitu. Tapi sekarang kita udah mulai memakai material lain selain kain. Jadi ada bahan-bahan kulit sintetis, lalu bahan nylon gitu, dan bahan-bahan lain selain bahan kain katun. Ya, Coach, kalau kita bicara masalah tas perempuan, ini kan banyak sekali, Coach, di pasaran. Itu gimana untuk bisa membuat branding Katuna Bag ini ya berbeda dengan yang lainnya? Jadi kalau kita bicara tas, terus kita mengkhususkan kepada segmen perempuan, tentu kita lihat perempuan ini beraktivitas menggunakan tas untuk apa aja. Ya, Bu Indah menjelaskan bahwa Coach segmennya itu pertama anak muda. Gitu ya, dia pakai untuk dia jalan. Ada juga anak muda yang pakai tasnya untuk kuliah. Oh berarti tas itu dimasukin apa aja bisa gitu ya. Ya, sampai ngumpetin apa aja bisa gitu. Nah itu untuk anak muda. Kalau kita bicara orang bekerja berarti tasnya juga harus efisien, tidak berat karena mereka bergerak, pagi mereka berangkat ke kantor, pulang. Tas ini juga harus trendy, multifungsi, sehingga tas itu benar-benar diminati. Karena perempuan identik dengan tas ya, tasnya tuh banyak, nggak mungkin ada cuma satu tas tuh. Kalau wanita tuh pasti tasnya banyak gitu ya. Sehingga tasnya yang Ibu Indah buat ini bukan cuma sebagai fungsi, karena lucu-lucu, bentuknya bagus, orang jadi mengkoleksi juga gitu, Bang Lukman. Jadi poin penting dari kita membuat sebuah produk yang fit dengan market, kita harus tahu dulu kebutuhan pasar pelanggan kita ini apa aja, kebutuhan pelanggan kita ya, kebutuhan pasarnya seperti apa, sehingga kita mulai kembangkan produk dan melakukan riset kecil gitu ya. Terus akhirnya kita mencoba di pasar dan menerima pesanan, karena ini kan rumahan, bukan pabrikasi. Kita tidak akan produksi sampai ribuan atau bahkan puluhan ribu, tapi kita memproduksi terbatas, dan itu menjadi satu keunikan yang tidak ketemu di tempat lain kalau orang pakai gitu kan. Karena rumahan produksinya. Iya.
Ya, Bu Indah, kalau strategi Katuna Bag sendiri bagaimana untuk dalam hal pemasarannya? Untuk pemasarannya sekarang ini kan eranya era digital ya, di mana dan penjualan online itu juga sedang sekarang ini kan memang orang pembeli lebih suka untuk membeli secara online, dan kita pun juga berusaha untuk mengikuti keinginan konsumen gitu. Sekarang ini Katuna memang mempunyai toko online di salah satu platform marketplace ya, di salah satu marketplace di toko Orange gitu. Kita memang fokus sekarang ini hanya di online, satu marketplace itu dulu begitu. Supaya kalau sudah maksimal mungkin akan merambah ke marketplace lain. Toko offline ini sekarang ada nggak, Bu Indah? Kalau toko offline ada, sekarang ini masih di rumah sih. Tapi untuk offline-nya juga kalau ada kesempatan ikut bazar, kita ikut juga berpartisipasi di bazar. Iya, momen ini ya, kalau misalnya ada acara bazar kementerian atau lembaga atau acara-acara lain gitu ya. Belum lama ini juga saya ikut di salah satu acara bazar di BUMN ya, salah satu BUMN. Iya. Itu Coach dari pemasarannya saat ini masih fokus ke online, toko Orange ya, satu saja. Iya. Padahal banyak juga ini. Gimana Coach untuk? Iya, jadi sebenarnya nggak ada masalah karena kan Cutback ini udah lama, udah banyak yang kenal. Kenapa orang itu butuh produk kita dijual di marketplace? Karena untuk kepastian ya, kadang-kadang takut orang transfer uang langsung dari WhatsApp ternyata hilang gitu ya, dan tidak ada atau hoax tokonya gitu ya. Tetapi banyak juga kalau kita sudah dikenal dan lancar, biasanya mereka pesan langsung lewat WA pun mau gitu ya. Ada ya Bu Indah ya, artinya berlanjut ke WhatsApp atau secara langsung tidak lagi melalui? Ada. Iya, karena Bu Indah ini Cutback-nya itu ada di Instagram juga ada permintaan pembelian ya, Bu? Ada Coach. Sempat juga pembelian. Sebenarnya sih memang di marketplace itu memang tidak enggak, penjualan itu enggak trafficnya tuh enggak padat gitu ya. Artinya kan karena memang saya juga sebenarnya di marketplace itu hanya untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen bahwa kita ini memang ada loh, nggak main-main nih kita nih dengan usaha tas ini gitu sih. Tapi selama ini sih memang pembelian banyak mereka WhatsApp gitu kan, by WhatsApp gitu langsung gitu, dan alhamdulillah sih pelanggan itu percaya gitu kepada Cutback. Iya. Ada pelanggan korporasi nggak Bu? Beli tas dalam jumlah banyak atau komunitas? Ada. Jadi memang Cutback ini selain melayani penjualan retail gitu ya, melalui produk koleksi-koleksi yang kita produksi dan kita jual secara retail, kita juga menerima pemesanan merchandise dan souvenir untuk keperluan corporate atau mungkin untuk souvenir pernikahan gitu, seperti itu sih Coach. Ini untuk pendengar yang memang saat ini juga menyimak siaran kita di RRI Net, ini juga ada ya nih foto-foto tas-tasnya lucu sekali nih Coach nih ya, trendy nih untuk anak anak muda, anak kuliahan ini masuk sekali nih Coach nih. Yes. Tapi kalau pangsa pasarnya, kalau bicara masalah ini gimana Bu Indah kalau dari segi harga? Kalau untuk pangsa pasar memang target dari Cutback ini sebenarnya menyasar wanita aktif ya, yang mempunyai gaya casual, karena produk Cutback ini sesuai dengan tagline-nya daily, simple dan chic. Jadi memang desainnya itu sangat simple gitu. Jadi istilahnya tas cemplang-cemplung lah gitu. Jadi begitu dibuka barang itu bisa cemplung-cemplungin semua gitu dalam satu tas itu. Sekalipun tas itu
kecil gitu, tapi biasanya yang kita produksi tas itu muat banyak gitu. Isinya tuh bisa segala macam masuk gitu. Kantong Doraemon. Dan itu dari simpelnya, sehingga diharapkan dengan tas yang desain simpel ini bisa dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari, karena biasanya kan kita kalau pergi-pergi tuh nggak mau ribet ya, bawa tentengan banyak gitu loh. Walaupun cewek itu kan bawaannya biasanya apa aja dimasukin gitu. Itu sih kita. Dan chic-nya itu selalu ada detail di tas case bag itu, detail yang unik gitu. Entah itu di backstrapnya, entah itu di salah satu ornamen di tasnya, atau pemilihan bahannya gitu sih. Jadi nggak apa ya, tetap cantik lah gitu dilihatnya. Itu Coach ya, kalau dilihat di RRI Net tadi ya juga. Ini ada sulaman atau seperti apa, Bu Indah? Yang mana ya? Sebentar. Ini ada yang kecil-kecil juga nih ya. Nah, ada bunga. Gitu ya. Ada rajutan, ada hiasan yang Ibu bilang aksesoris, itu dirajut ya Bu? Iya. Dan itu yang bikin Ibu atau memang berkolaborasi dengan UKM lain Bu? Kalau untuk apa namanya, ada yang memang saya untuk yang handmade, untuk seperti yang backstrap itu ya, backstrap yang dibuat dengan teknik makram itu kan itu betul-betul handmade ya, tidak mempergunakan mesin jahit dan segala macam gitu. Itu memang saya kerjakan sendiri gitu. Tapi kadang-kadang kalau memang ada, seringkali saya juga memakai tenaga pembantu ya, tenaga bantuan gitu, yang kalau mereka saya ajarin bisa ya bisa bantu. Tapi sejauh ini sih masih saya sendiri sih, Coach. Berapa banyak saat ini Bu karyawan yang membantu Ibu selain Ibu untuk produksi? Kalau untuk penjahit itu yang saya maksudnya standby ya gitu, untuk produksi saya itu memang hanya satu orang gitu. Dan ada satu lagi sebenarnya itu juga standby, tapi lebih ke menjahit tas-tas yang lebih simpel lah, lebih ini. Jadi sebenarnya ada dua sih, Coach. Dua ya. Ya, jadi Bang Lukman, Bu Indah ini menjadi contoh kalau kita memang mau benar-benar bisnis dari rumah. Kadang-kadang kan ibu-ibu kerja di umur tertentu, anaknya udah nggak ada yang keurus gitu ya, jadi bandel ya. Terus si ibu juga bingung, ini kok saya cari duit, pergi pagi pulang malam juga nggak kekumpul-kumpul juga uang yang diinginkan gitu ya. Akhirnya habis capek doang, anak nggak ada yang ngeliatin, keluarga juga nggak ada yang urusin. Dan ini bisa menjadi inspirasi bagi para ibu gitu ya, bahwa bisnis itu bisa dari rumah. Minggu lalu saya undang Brebes Mili, bawang goreng gitu ya. Dia juga bisnis dari rumah mulainya, akhirnya jadi besar. Dan Bu Indah ini juga satu tadi, dia nggak bekerja di rumah sambil mungkin merawat anak dan mengurus rumah gitu ya. Akhirnya ya di sela-sela kosongnya bikin. Ternyata tasnya disukai gitu kan. Akhirnya jadi bisnis serius, bikin bisnis yang benar-benar punya identitas yang kuat, akhirnya bisa meng-hire orang, dan akhirnya bermanfaat juga buat sekitar. Karena produknya satu, orang mau pernikahan, aduh gantungan kunci lagi, kenapa kita nggak tas gitu ya, sehingga itu kepake gitu ya, dan itu menjadi sebuah ide bisnis yang memang teman-teman sekarang lagi kondisi bisnis di luar itu susah gitu ya. Udah gitu PHK terjadi besar-besaran di mana-mana. Jangan kecil hati ya. Kalau Anda punya semangat, Anda punya tujuan yang jelas, dan Anda punya keahlian atau mau belajar keahlian, bisnis dari rumah pun sangat oke gitu. Iya, menjanjikan juga ya kalau diseriuskan ya. Iya. Karena Bu Indah ini tadi ya resign dari karirnya, ini memilih jadi ibu rumah tangga tapi tetap produktif gitu ya, Coach ya. Yes. Bu Indah, kalau untuk produksinya sebulan itu bisa berapa banyak? Sebulan kalau untuk tas yang dijual retail memang karena saya tidak memproduksi dalam jumlah besar ya gitu. Jadi satu model itu memang saya batasin biasanya hanya 100 pieces diproduksinya. Tapi kalau untuk produksi kemampuan produksinya sendiri sih bisa lebih dari itu kalau untuk order pre-order ya. Gitu, ya. Order terbesarnya saat ini berapa piece Bu pernah didapat Bu oleh Katuna Bu?
Kalau order terbesar itu saya pernah memproduksi sebanyak 1.000 pieces watch. 1.000 pieces, tapi itu memang tidak dalam jangka waktu pendek, jadi bertahap. Bertahap. Iya. Walaupun rumahan kapasitasnya iya, ini menggiurkan juga ya Coach ya. Artinya tadi ya, siapa yang sangka gitu ya. Mungkin juga pendengar yang memang saat ini memilih menjadi ibu rumah tangga, artinya bisa tetap produktif gitu ya Coach ya, dengan usaha-usaha. Iya, jadi kita bisa memulai dari bisnis yang skala rumahan, tidak perlu malu gitu ya, karena dengan bisnis rumahan kita mengefisiensikan yang namanya satu, biaya sewa, biaya produksi kita efisiensikan, toh niatnya kita adalah membangun bertahap. Ya, dan ternyata begitu kita bangun, kita seriusin, dan ini lumayan menghasilkan kan gitu. Dan inilah yang bisa menjadi pelajaran, dan Bu Indah sering diundang juga nih untuk bicara di jadi narasumber ya. Gitu ya, untuk sharing kepada UMKM yang lain. Karena memang binaan saya dan beberapa UKM yang saya dampingi, saya berikan pola yang sangat terstruktur, sehingga pola itu bisa ditransfer lagi kepada UKM sekitarnya. Bukan sekedar teori atau bukan sekedar cuma cerita ya, tapi ilmunya ada, metodologinya ada, dan Anda bisa implementasikan dengan terstruktur dan benar-benar tersistem gitu. Ya, Bu Indah, kalau untuk Katuna Bag sendiri saat ini sudah menjangkau wilayah mana saja? Masih seputar Indonesia sih, sudah sampai ke Batam, Kalimantan, terus ya Pulau Jawa, masih itu. Pengennya sih bisa go ekspor ya? Global ya. Amin. Gimana Coach ini untuk mengembangkan itu ya, pangsa pasarnya tadi ya, target untuk jadi kebanyakan karena kita sekarang online ya, mungkin orang dari luar Indonesia, misal dari Singapura atau Malaysia pesan gitu ya. Karena dia lihat di marketplace, dia pesan. Dan sekarang ini UKM juga nggak ada masalah. Misalnya ada pesanan beberapa dari luar negeri, kita bisa pakai jasa logistik Indonesia yang bisa dia juga terverifikasi untuk bisa mengirim barang dari Indonesia untuk ke luar negeri. Itu ada, dan itu adalah binaan saya juga, pernah saya undang juga tuh ya, untuk bisa membantu para UMKM mengirimkan barangnya ke luar negeri tanpa harus kita mengekspor dalam jumlah besar, dijual di sana belum tentu laku, kesian juga modalnya keluar. Tapi berdasarkan pesanan by order itu jalan saat ini, Bang Lukman. Iya. Coach Getty, Bu Indah, kita jeda sejenak dulu ya untuk ikuti satu sesi ini. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Kami lanjutkan Energi Sukses Bisnis dengan tema Katuna Bag, usaha tas kreatif rumahan trendy ya. Masih bersama Coach Getty dan juga pemilik usaha atau owner Cat Bag di Katuna Bag ini, Bu Indah Sari. Bu Indah masih bersama kami ya, Bu Indah ya? Ya, masih Mas Lukman. Iya. Bu Indah, kalau tadi ya, pangsa pasarnya masih menjangkau Indonesia gitu ya? Ya, ada sejauh ini tadi permintaan secara individu atau kementerian masih tetap berjalan? Masih sih, alhamdulillah. Belum lama ini juga ada order dari salah satu BUMN ya yang bergerak di bidang apa ya, transportasi. Belum lama ini juga pesan kepada saya. Bikinin tas ya, Bu? Pouch ya, pouch. Pouch, ya. Oh, jadi bisa ya memenuhi itu ya, pouch juga ya bisa, ordernya. Nah, itu apa yang jadi pembeda tas ataupun pouch kalau dari Katuna Bag ini? Kalau permintaan dari pihak lain itu kita memang apa ya, masuknya dari customize ya, karena kan mereka biasanya punya ide sendiri ya gitu. Mereka minta ke kita gitu, mau dibuatkan seperti ini gitu. Nanti kita diskusi sih, saya biasanya diskusi dulu. Biasanya kan mereka saya maunya bikin ini,
yang seperti ini gitu. Nah, kita menyarankan kalau untuk model seperti ini bagusnya memakai bahan yang seperti apa gitu dan material seperti apa. Kita sesuaikan dengan budget pelanggan juga sih. Coach, gimana tuh Coach ya kalau bicara masalah pemasaran tadi pasti banyak gitu usaha seperti Bu Indah yang rumahan ini diproduksi rumahan tapi terkendala itu teknik pemasarannya atau hanya mengandalkan marketplace saja yang tadi Bu Indah juga mengakui kalau di marketplace juga trafficnya juga nggak terlalu padat-padat banget. Ya, memang kalau UKM itu masuk ke marketplace kita kalah harga Bang Lukman. Karena orang yang beli di marketplace cari yang murah bukan cari yang bagus. Karena biasanya mereka cari yang murah, begitu dia udah mau beli yang ini, toto muncul yang lain, akhirnya cari lagi yang lebih murah. Jadi marketplace tuh karena dia memberikan banyak pilihan gitu ya. Dan benar tadi Bu Indah menggunakan marketplace bahwa bisnis kita tuh ada proven gitu ya. Dan orang kalau transfer ada jaminan kalau barangnya nggak ada duitnya balik kan gitu. Nah seperti Bu Indah ini punya segmen wanita. Tapi channelnya dari mana-mana dia. Channel yang pertama tadi marketplace. Yang kedua channelnya adalah dari referensi pelanggan yang ada gitu ya. Udah gitu kementerian atau BUMN itu korporasi besar sebagai tanda terima kasih. Karena kalau kita dapat dari corporate tidak satuan, tapi pasti banyak karena untuk hadiah, untuk karyawannya yang jumlahnya banyak. Dan saat ini pun pemerintah itu memilih untuk beli produk dari UKM, itu benar gitu ya. Ada beberapa klien saya yang rutin gitu ya, dia dipesan oleh BUMN misalnya BI gitu ya, BI juga pesan gitu ya, BUMN itu misalnya BRI atau dari kementerian, mereka pesan rutin untuk acara-acara rutin mereka. Dan itu sangat membantu UKM gitu ya. Dan benar kalau kita mau belanja dari UKM uangnya keputar lagi dari UKM. Tapi kalau kita beli barang dari import gitu ya, uangnya kan keluar. Jadi ini salah satu hal yang mesti kita galakan bahwa kita beli sama UKM. Terus satu lagi, kalau beli sama UKM jangan nawar, kasihan UKM karena dia udah jualnya ngepas gitu ya, ditawar gitu ya. Kalau saya sih ya beli karena kita ingin mereka tumbuh sehingga perekonomian bertumbuh dan dia bantu masyarakat sekitarnya juga gitu Bang Lukman. Bu Indah, kalau saat ini yang sudah berjalan ini apa yang mungkin masih menjadi kendala gitu, sedikit kendala dari Katunabek ini dalam menjalankan usahanya? Kalau kendala sebenarnya seperti yang lainnya juga ya gitu, di pemasaran sih. Pemasaran walaupun sebenarnya banyak gitu, banyak jalan, banyak cara untuk melakukan pemasaran gitu. Tapi memang untuk UMKM ini biasanya terkendala, kita seperti kita mau memasang iklan gitu. Biaya iklan itu kan mungkin untuk UMKM agak terlalu besar tinggi ya, Bu. Kalau kita mau pasang ads gitu seperti itu. Itu salah satunya gitu. Jadi yang bisa kita lakukan ya memang melakukan pemasaran secara organik gitu untuk sekarang ini sih gitu. Di kisaran mungkin harga berapa Bu Indah? Apanya itu? Untuk produk-produk Katunabek ini di kisaran harga berapa? Kalau sekarang ini sih masih kisarannya maksimal masih 500.000 sih ke bawah. Nah, Coach ini gimana tadi ya? Coach singgung juga kalau bicara di marketplace saingannya banyak sekali, apalagi barang-barang impor ini kan harganya lebih murah-murah. Gimana bisa Bu Indah ini tetap bertahan gitu dengan kualitas dan dengan keunikan Katunabek dengan harga yang memang sesuai gitu Coach? Ya, makanya branding di Instagram, branding di YouTube gitu ya, terus punya website sendiri, itu akan membantu kita menjelaskan kualitas, menjelaskan misi kita gitu ya, karena kita mungkin membawa budaya tertentu dari daerah kita dalam bentuk tas, dalam bentuk baju, dalam bentuk sepatu. Ini perlu digalakan terus sehingga itu menjadi branding yang orang prospek kita ini sadar, oh ini produknya UKM dan sudah banyak orang yang pakai dan sudah banyak juga orang yang puas kan gitu ya. Karena kalau kita beli produk tas dengan harga yang sama tapi dengan beli tas ini kita bantu banyak masyarakat untuk punya pendapatan, itu lebih bagus dibanding kita beli produk yang harganya mungkin tinggi tapi dia produk pabrikan gitu ya. Ya penting juga, tapi untuk hal tertentu UKM ini mendapat
prioritas sebenarnya di para ini kita ya, masyarakat kita. Ya kalau contohnya kita ke Jogja, kita ke Bali, banyak orang-orang itu belanja produk-produk lokal dibanding mereka belanja di mall. Kalau di mall negara mereka ada di mall atau di kota kita ada di mall gitu. Tapi kalau kita ke daerah pasti kita cari produk yang ada di daerah situ yang nggak ada di kota kita gitu. Itu sih yang harus dibangun, Bang Lukman. Iya. Ini kan kalau bicara handmade itu biasanya memang lebih unik gitu ya dibandingkan fabrikasi. Nah, saya ingin tahu juga Bu Indah, kalau dalam menjalankan usaha ini pernah tidak sih merasa untuk udah deh gitu atau stop, nyerah gitu, stop gitu. Karena kan banyak juga ya coach ya. Ya. Gimana Bu Indah? Pasti ada sih, karena selama sekian lama gitu ya berusaha itu kan, namanya orang usaha itu kan tidak selalu enak ya gitu. Banyak sekali kerikil-kerikilnya lah gitu, kadang-kadang lubang juga gitu. Tapi ya karena memang saya sudah fokus yang memasukkan usaha ini ke jiwa saya gitu. Saya berusaha untuk mencintai gitu apa yang saya kerjakan, jadi ya saya happy gitu. Sekalipun saya pernah juga saya mengalami kerugian gitu kan, tapi ya itu saya anggap sebagai pelajaran gitu untuk saya supaya tidak melakukan hal yang sama. Itu sih, sehingga ya mungkin itu jadi salah satu kunci ya kenapa saya masih bisa bertahan sampai saat ini. Coach gitu, banyak UMKM yang mungkin terkena sedikit cobaan, nyerah, terus langsung berganti usaha, terus hancur lagi, ganti lagi. Itu gimana Coach untuk bisa makanya, konsisten? Kalau memulai bisnis jangan mau langsung besar atau langsung sempurna. Kalau Anda mau jual telur, jangan bikin peternakan dulu, tapi jualin dulu telur, ngambil dari orang lain. Setelah pasarnya dapat, Anda hitung sudah layakkah Anda bikin peternakan? Gitu caranya. Jadi kalau mau bikin rumahan, di rumah saya ada garasi nggak dipakai, saya coba bikin deh. Ini ada uang dari pesangon, saya kemarin udah kerja berapa puluh tahun, terus toto saya di PHK, saya dapat uang, mau saya apain? Ya bisnis rumahan, yang simpel-simpel aja, yang nggak membuat pusing. Coach, saya cuma bisa buat kos-kosan. Ya udah buat, kalau uangnya cukup, dan kita hitung sekarang. Berapa penghasilan per bulan? Cukup nggak untuk hidup kita yang menikmati hidup, bahagia, nggak stressful? Kalau Anda yang tidak senang atau tidak memiliki behavior atau perilaku yang senang dengan tantangan, jangan bisnis yang ada tantangan. Tapi kalau Anda suka, memang Anda mau aktif, Anda mau bergerak, bisnis yang ada tantangan cocok buat Anda. Tapi jangan paksakan sesuatu usaha yang Anda sendiri nggak srek atau Anda sendiri nggak bisa menjalankannya. Itu bahaya. Apalagi Anda tergantung orang lain yang menjadi inti dari bisnis itu, artinya Anda tidak punya kemampuan atau keahlian di bidang itu sama sekali, atau pengetahuannya juga nggak ada, akhirnya itu sia-sia. Itu Bang Lukman. Kalkulasinya berarti ya, Coach ya. Bu Indah, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para pengusaha atau pebisnis UMKM lain ini agar tetap konsisten nih kayak Bu Indah nih, diterpa tadi kerikil bahkan lobang ini masih tetap terus berjalan. Silakan Bu Indah. Mungkin bukan pesan ya, tapi berbagi dari ya. pengalaman saya lah gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya keinginan untuk memulai usaha dari rumah, mulai saja dulu. Apapun kondisi yang kalian miliki gitu ya, ibaratnya maksimalkan gitu apa yang dimiliki. Terus sambil membenahi diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan kompetisi yang diadakan oleh instansi pemerintah gitu kan. Jangan mencari info lewat sosial media, lewat Instagram. Karena mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini tuh tidak hanya mendapatkan ilmu secara teori sih, ini yang saya rasakan ya, tapi juga memperluas jaringan, membuka wawasan kita, dan memberikan kesempatan juga untuk bisa mengikuti event-event yang besar lah yang diselenggarakan oleh penyelenggara gitu kan. Dan seperti sekarang ini juga saya kan beruntung menjadi salah satu yang dipilih gitu untuk berbagi pengalaman gitu. Ini juga karena saya kan menjadi binaannya Coach Getty, yang saya di mana saya ketemu Coach Getty di salah satu
ajang acara pelatihan juga. Begitu sih Bang Lukman. Baik. Terima kasih Bu Indah ya. Coach tadi ya menyinggung tadi masalah pelatihan atau pendampingan. Selama ini kan memang yang kemarin kita undang ini banyak dari program-program kementerian ataupun BUMN atau klien saya. Nah ya klien. Itu gimana Coach kalau misalnya ada UMKM yang memang secara mandiri atau profesional ingin minta pendampingan bisa? Ya bisa banget. Jadi kalau misalnya Anda merasa coach saya belum bisa didampingi personal karena ini belum cukup budget untuk biaya pendampingannya, saya menyediakan grup gitu ya, grup coaching gitu. Grup coaching itu di satu wilayah 10 UKM gitu ya, atau minimum 5 UKM. Saya akan datang ke areanya dengan rutin, programnya ada yang program per 6 bulan atau 1 tahun. Itu saya lakukan saat ini ke beberapa daerah Bang Lukman. Dan satu hal yang penting yang teman-teman pendengar hari ini harus pahami, satu tindakan Anda akan lebih bermanfaat atau berarti bagi Anda dibandingkan 1000 pemikiran saja. Jadi Anda tuh punya 1000 pemikiran tapi nggak pernah bertindak, ya sama aja bohong. Tindakan Anda akan berharga buat Anda. Lakukanlah hal yang Anda rasakan perlu, dan mulailah, tadi kata Ibu Indah, mulai aja dulu bertahap belajar, cari mentor, cari coach gitu ya, dan juga coba gali bisnis apa yang cocok, karena tidak ada bisnis yang tidak bagus, semua bisnis bagus, tapi siapa yang menjadi behind, yang di belakang dari bisnis itu yang sangat berpengaruh. Ya, jadi silakan teman-teman nanti cek di website saya coachmargeti.com atau searching aja di Google Coach Margeti. Ada YouTube saya, ada Instagram saya, ada artikel yang saya berikan rutin setiap hari 1 artikel, dan sekarang sudah ada 335 artikel dari tahun 2008. Jadi itu bisa diambil, videonya ada di YouTube. Jadi saya membuatkan artikel untuk orang yang senang baca, saya membuatkan video orang yang gak suka baca tapi senangnya nonton, saya memberikan Spotify podcasting audio saya untuk orang yang senangnya dengar, gak senang nonton, gak senang baca. Jadi secara visual, secara auditori, secara kinestetik Anda akan bisa belajar. Tinggal cari bagaimana cara Anda belajar, pastikan Anda tumbuh dengan cara Anda belajar, bukan cara orang lain belajar. Baik, Coach Getty terima kasih banyak. Terima kasih Bang Lukman, Bu Indah terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Bang Lukman, Coach Getty. Dan pendengar, nanti kita akan bahas kembali untuk minggu depan ya Coach ya. Masih dengan narsum-narsum lagi yang lebih hebat. Dengan narsumber yang tentunya menginspirasi. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.